Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan buat kita di Jumat Agung ini diambil dari Roma 11 ayat 33 hingga pasal 12 ayat yang ke-8. Dengarkanlah firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadamu, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, sungguh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Tak terselami dan tak terselidiki keputusan-keputusannya. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Inilah sepertinya menjadi pesan agung dari perayaan Jumat Agung, pengenaan akan kematiannya di kayu salib. Saudara-saudara, mana yang perlu kita petik akan hikmat Tuhan? Karena memang Dialah hikmat itu, Tuhanlah hikmat itu. Tetapi Dia bisa tunjukkan itu dari pengajarannya, dari yang dilakukannya. Itu kita dapat lihat hikmatnya. Pertama yang bisa kita lihat hikmat Tuhan saat disalib itu dan apa yang dilakukan oleh Yesus di dunia ini. Pertama kita bisa gali bahwa Yesus itu menunjukkan sikap yang bela rasa, yang solider, yang empati, dan
peduli. Itulah hikmat yang ditunjukkan oleh Yesus yang pertama. Dunia ini tidak dapat menampung 100 orang yang serakah dan tamak, tapi dunia ini dapat menampung banyak orang yang memiliki dan melakukan bela rasa itu. Yesus datang ke dunia ini, sebenarnya dia ini orang yang kaya, tetapi dia menjadi miskin supaya kita ini menjadi kaya. Saudara-saudara, dia tunjukkan itu saat dia tercurah di Golgota. Darahnya tercurah di Golgota untuk keampunan dosa-dosa kita. Dia tunjukkan bahwa dia ini mau mengorbankan, solidar kepada semua dunia ini. Dia sungguh menghargai, dia sungguh memelihara kita seperti biji matanya. Tetapi saudara-saudara, walaupun dia itu yang kaya itu, yang berbela rasa itu, tetapi dia tunjukkan dengan cara yang sederhana. Coba dulu kita lihat, sewaktu dia mau diperlukan ke Yerusalem, dia meminjam yaitu seekor keledai. Baru ketika dia mau merayakan Paskah bersama murid-muridnya, dia meminjam tempat untuk mereka merayakan Paskah. Ada orang yang memberikannya. Dan yang lebih lagi, sewaktu dia masih mengajar, dia lihat 5.000 orang saat banyak 5.000 orang itu mendengar khotbahnya, mereka kelaparan. Kemudian dia meminta, saudara-saudara, ternyata dari yang 5.000 itu, apa yang diberikan? Hanya 5 roti, 2 ikan. Waduh, bagaimana ini? Tetapi dia berdoa, dan 5.000 orang makan, dan sisa 12 batu. Inilah solidar yang dia tunjukkan. Jadi, saudara-saudara, dari sini bisa kita lihat bahwa inilah hikmat Tuhan itu. Kita dapat mengubah dunia ini dengan bisa berbela rasa itu, solidar, saling peduli dan empati. Dan sikap dan hikmat ini ketika kita tunjukkan, maka bisa dapat mengubah dunia. Seiring dengan itu tadi di Roma 12 ayat 1 sampai 2 disebut, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Karena memang saudara-saudara, kalau kita benar-benar untuk mempersembahkan, maka itu adalah bagian dari hikmat Tuhan. Yesus sudah tunjukkan itu, dan itulah yang dapat kita gali yang pertama. Dan memang ini membutuhkan sebuah keseriusan dan bahkan ketulusan yang luar biasa, ya, bahkan sebuah keberanian, ya. Sebagai contoh, ada sebuah keluarga, ibu ini sudah janda, mempunyai seorang anak, ya, dia namanya si Louis, tapi dia juga mengangkat anak begitu dan menjadi 2 anak mereka. Dan saat mereka tumbuh bersama, dia berikan perhatian yang sama, saudara-saudara. Apa kepada anaknya ini, dia berikan kepada anaknya yang diangkat menjadi anaknya. Begitu seterusnya. Tetapi anak angkatnya ini, entah karena apa, dia merasa tersinggung dan sebagainya, dia ambil semua harta mamanya ini, dia pergi, bahkan dia bertahun-tahun tidak mau pulang begitu. Tetapi si ibu ini berusaha mencari, dicari, tapi tidak ketemu. Kemudian mereka terus berdoa, dan entah karena apa, sekitar 15 tahun kemudian didengarlah berita anaknya ini. Saat anaknya ini bertelepon, "Hai ibu, kenapa kau tidak mencari aku?" katanya. "Padahal aku ini anakku, kau begini dan seterusnya." Tapi dia mengatakan, "Aku mengasihimu, aku mencarimu." Begitu.
jemputlah aku di sini, katanya. Kemudian disuruhlah anaknya ini untuk menjemput, tetapi setelah sekian lama kok belum datang. Tetapi yang datang justru polisi, karena disampaikan berita mereka mengalami kecelakaan, mereka di rumah sakit begitu. Dan ibunya datang ke rumah sakit membutuhkan yaitu transfusi darah yang harus cepat. Ternyata yang cocok, yang tepat yaitu darah ibunya ini. Dan sama, entah karena apa bisa sama golongan darah kedua anaknya ini. Kemudian harus dipilih karena tidak mungkin bisa kepada dua anak. Tetapi si ibu ini berbisik kepada anak kandungnya, "Nah, aku yakin kalau engkau mati akan masuk surga, kita akan ketemu. Tetapi dia saudaramu ini, dia harus hidup juga, dia juga harus ditolong," begitu. Akhirnya ibunya ini mentransfusi darah dan memberikan kepada anak angkatnya itu. Dan benarlah ibunya pun mati dan anaknya ini pun mati, tetapi anak yang diangkat itu hidup. Dan disitulah dia sadar bahwa ibunya ini sungguh mengasihi dan saudaranya ini sungguh mengasihi dia. Nah, saudara-saudara, ini ilustrasi dari apa yang dilakukan Yesus di salib itu, supaya kita semua ini adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan, supaya kita hidup, supaya kita memperoleh hidup yang kekal itu. Marilah kita juga menghargai hikmat Tuhan yang ditunjukkan, yaitu mau berbela rasa. Ketika kita berbela rasa, maka semua orang akan mendapat kebahagiaan dan kehidupan. Yang kedua, hikmat Tuhan di salib itu dan yang dilakukan oleh Yesus. Dan Yesus itu adalah hikmat sendiri. Dia mengatakan bahwa dari situ kita lihat engkau harus saling melayani. Dia tunjukkan itu saat Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia melayani. Dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Ini pun hikmat yang luar biasa, saudara-saudara. Di tengah para murid meminta, bertanya kepada Yesus, "Kalau engkau nanti menjadi raja, siapakah yang di sebelah kirimu dan sebelah kananmu? Siapakah menterimu? Siapakah yang menjadi staf khususmu dan sebagainya?" Begitu. Siapa? Tetapi jawab Yesus, yang mau yang terbesar, dia harus mau menjadi pelayan bagi saudaranya. Ini hikmat yang luar biasa, saudara-saudara. Dia mengubah hierarki yang di dunia ini, bahkan di tengah pemberontakan atau di tengah bangsa ini yang mempertontonkan perebutan kekuasaan. Yesus menunjukkan teladannya dan hikmatnya. Saling melayanilah engkau, begitu. Dia merendahkan dirinya. Itulah bisa kita lihat dari Roma ini di ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita ini satu tubuh, semuanya mempunyai tugas fungsi masing-masing. Bukan ada yang lebih dan sebagainya. Meskipun ada anggota tubuh ini melakukan yang rendah atau yang mulia, atau dia seolah-olah tenang, atau dia bekerja keras, tetapi semuanya itu benar-benar bertugas untuk saling melayani. Bukan untuk mengagungkan diri pribadi lepas pribadi, anggota atau lepas anggota, tetapi justru menunjukkan satu tubuh, satu kesatuan, dan yang dimuliakan itu adalah Tuhan Allah. Dia tunjukkan itu di dalam hidupnya. Bahkan di saat detik-detik itu dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, "Lakukanlah ini saat dia mencuci. Ini menjadi teladan bagimu sesama kamu." Nah, saudara-saudara, untuk merendahkan hati ini, diri ini, dan supaya bisa melayani ini, memang tidak bisa langsung lahir menjelma begitu saja.
kadang dia juga harus belajar dan terus belajar sehingga bisa merendahkan hati itu, merendahkan diri dari apa yang ada pada kita, menyangkal diri, yaitu memikul salib itu. Seperti contoh, saudara-saudara, ada orang buta waktu itu di kampung, ya, saat mereka ya di kampung, ketika malam, ketika mau pergi dari satu tempat ke tempat lain, maka harus dibutuhkan terang pelita. Nah, entah karena apa, dia mau pergi ke satu tempat, maka saudaranya yang di sini mengatakan, ini bawalah pelita, katanya. Terus ketawalah orang buta ini. Wah, bagaimana kamu? Saya kan gak bisa melihat. Kenapa kau kasih pelita? Katanya. Tidak apa-apa. Kalau kau bawa pelita, setidaknya orang yang lewat tidak akan menabrakmu begitu, supaya engkau bisa jalan, katanya. Kemudian dia bawalah pelita ini, dia jalan. Entah kenapa ada yang menabrak dia. Marah dia. Saat dia marah, kenapa ditabrak? Padahal sudah terang begitu. Aku yang buta ini tidak begitu. Kemudian dia dengan marah, dan dia jalan lagi. Saat jalan, ditabrak lagi. Dan di saat ditabrak, ternyata yang menabrak ini tidak langsung pergi. Kemudian mereka bertutur sapa. Saat bertutur sapa, oh iya, yang si A tadi buta, ternyata yang menabrak itu pun ternyata buta juga. Dia juga bawa lentera karena sudah diingatkan oleh saudaranya yang lain karena berjalan. Oh, dia buta. Kemudian dia agak senyum, dilanjutkan lagi perjalanan. Tapi di perjalanan dia ditabrak lagi. Saat ditabrak itu, dia sudah belajar dari yang pertama. Wah, mungkin dia juga orang yang buta begitu. Kemudian dia dengan lembut, hei saudara, saya ini tidak bisa melihat. Bagaimana? Apakah kau saudara juga tidak bisa melihat sehingga menabrak saya? Dia lembut bertanya. Kemudian apa jawab si B itu? Ya, saya juga buta, tidak bisa melihat. Wah, maafkanlah. Akhirnya mereka tertawa, saudara-saudara, karena pengalaman itu. Dan akhirnya saat dia berjalan juga, dia sudah gembira, ceria, karena dia belajar dari yang marah tadi. Akhirnya dia bertanya dengan lembut, dengan kerendahan hati, dan itu membawa kebahagiaan setidaknya bagi dirinya sendiri. Artinya saudara-saudara, ketika kita mau melayani, merendahkan hati itu, sebenarnya juga menunjukkan bahwa di situ pun terletak kebahagiaan itu. Di situ pun terlihat bahwa Tuhan yang kita layani, Tuhan yang melihat apa yang kita lakukan, dan Tuhan pasti memberkati kita. Inilah hikmat yang kedua yang bisa kita lihat dari Yesus yang disalib. Yang ketiga, saudara-saudara, disebutkan lagi, janganlah balaskan kejahatan itu dengan kejahatan, kekerasan dengan kekerasan. Saudara-saudara, siapa yang bilang bahwa Yesus yang disalib itu bukan kekerasan? Itu pasti sebuah kekerasan. Proses panjang, mulai dari malam dia ditangkap, disidang, langsung disalibkan. Itu sebuah kekerasan, saudara-saudara. Tetapi dia tidak membalaskan kekerasan dengan kekerasan. Bahkan inilah hikmat itu yang diajarkan oleh Yesus. Untuk memutuskan rantai kekerasan harus dilakukan dengan tidak melakukan kekerasan. Itulah hikmat yang diajarkan oleh Yesus. Kalau ahli, belakangan ini kita dengarkan lahirnya kelompok ISIS itu bagian dari ketika Amerika itu menangkap dan membunuh Osama bin Laden dan Saddam Hussein dengan gaya militer, dengan kekerasan. Ternyata setelah ditangkap dan mati dua tokoh itu, justru yang lahir adalah kekerasan. Mengglobal kekerasan itu, bahkan sampai berbagai dunia datang untuk mempersembahkan dirinya sebagai anggota ISIS itu. Dan saudara-saudara, inilah juga yang mau dirubah oleh Yesus.
bagaimana mengglobalisasikan kebaikan, perdamaian, dan juga yaitu keharmonisan yang dilakukan oleh Yesus. Kita lihat saat dia ditangkap di Taman Getsemani itu, datang prajurit, dia dengan memakai senjata perlengkapan militer dengan lengkap. Kemudian datang Petrus itu, dia menghunuskan pedangnya, terputuslah telinga dari prajurit itu. Tapi apa jawab Yesus? Yang memakai pedang akan mati dengan pedang. Dan memang Petrus pun nanti saat dia mati martir akan tersalib, modelnya dia dibalikkan dan ditusuk dengan pedang. Bahkan dari sini kita lihat Yesus menunjukkan kasih itu. Dia memberikan mujizat, dan inilah mujizat yang bisa kita sebut yang terakhir saat yaitu dia menyembuhkan prajurit itu dengan telinganya disambungkan kembali. Nah, saudara-saudara, inilah hikmat juga yang harus kita gumuli juga. Bahkan dunia harus menggumuli ini. Bagaimana memutus kekerasan itu dengan tidak melakukan kekerasan. Yang keempat, saudara-saudara, Yesus juga mengajarkan hikmat itu dengan mengandalkan doa. Saat dia mau disalibkan, dia berdoa di Taman Getsemani itu bersama murid-muridnya. Sampai 3 kali dia berdoa, bahkan air keringatnya ini seperti darah, saudara-saudara. Dia sungguh-sungguh berdoa. Apa hikmatnya yang bisa kita pelajari dari Yesus yang berdoa? Seperti kita semuanya berdoa juga. Di sini hikmatnya adalah dia sudah tahu nanti akan disalib, akan mati. Dia berdoa supaya berlalu, tetapi akhirnya kehendak-Mulah yang jadi. Apalagi maksudnya? Artinya ketika pun yaitu keinginan kita tidak terjawab oleh Yesus atau Tuhan Allah, bagaimana kita juga bisa menerima itu, bisa juga menjalani itu. Kalau kita misalnya mendoakan ada harapan kita, cita-cita kita, tetapi Tuhan menjawab inilah. Dan saudara-saudara, memang dari sini kita mau belajar untuk mematikan juga kepentingan dan mungkin seluruh yang ada pada kita, menyangkal diri kita untuk melihat yaitu kehendak Tuhan yang terbaik. Itulah yang terbaik. Bahkan Yesus menjalankan yang terbaik, bagian yang terbaik, yaitu menjadi orang yang terkorban untuk pendamaian kita. Bagaimana kita juga nanti bisa seperti itu, yaitu bisa mendoakan agar orang berbahagia seolah-olah kita pun menderita, dan kita juga mendoakan yang terbaik bagi seluruh dunia ini. Inilah hikmat yang harus kita gumuli lagi. Dan yang terakhir, saudara-saudara, hikmat yang bisa kita lihat sewaktu dia digiring dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan ketika berhadapan dengan muridnya yang setia, ternyata menyangkal dia, kemudian yang bahkan mengkhianati dia. Apa hikmat? Yaitu saat dia tunjukkan dari bertutur sapa, menjawab, bahkan juga bertingkah laku bagaimana. Ini juga perlu kita gumuli bersama. Cerdiklah seperti ular, tetapi marilah tulus seperti merpati itu. Ini juga dia bertutur itu, berjawab itu, dan bersikap itu. Dia tunjukkan hikmat itu. Ketika dia menghadapi Herodes, ketika menghadapi imam besar, ketika menghadapi Pilatus dan sebagainya, dia tunjukkan hikmat itu. Mana? Yaitu bisa kita lihat saat Pilatus
yang bukan orang Yahudi tetapi orang Romawi, saat dia bertutur, dia hampir percaya, saudara-saudara. Wah, ternyata kau berbeda, kau raja, tetapi kerajaanmu itu dari surga, bukan dari dunia ini. Dia sebenarnya mau menyelamatkan Yesus. Artinya dari tutur sapa kita, dari tingkah laku dan jawab kita bisa membuat orang menjadi percaya. Saya pikir juga itu hikmat. Tetapi memang Pilatus masih kalah juga dengan melihat suara yang banyak itu. Salibkanlah dia, bebaskanlah Barabas itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini ketika kita sudah menjadi hidup baru, tercurah darah Kristus itu bagi kita, kita bisa tetap setia, kuat dan diteguhkan untuk tetap mengakui Yesus Kristus itu adalah Tuhan Allah. Jadi bagaimana kita bisa menggali dan melakukan hikmat Tuhan Allah ini? Mari, itu tidak dari sendirinya, dapat kita pelajari dan kita lakukan pelan-pelan di dalam kehidupan kita. Oh, sungguh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Masih banyak lagi, dan mungkin secara pribadi, lepas pribadi, bisa jadi Tuhan tanamkan, Dia berikan kepada kita secara khusus. Bagaimana hikmat Tuhan Allah ini luar biasa, bagaikan samudra luas. Kita bagaikan setitik debu yang masuk ke samudra luas itu. Itulah gambaran akan hikmat Allah itu. Dan salib itu sudah ditunjukkan bahwa salib itu bukan sebuah kebodohan, tetapi salib itu adalah kekuatan Allah untuk mengubah dunia ini, mengubah kita menjadi orang yang selamat, percaya kepada Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan Allah atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Sungguh begitu luas dalamnya hikmat-Mu. Tidak mengerti, bahkan sulit kami ikuti gerak dari kehidupan-Mu ketika diri kami yang kami andalkan. Kami mohon biarlah Tuhan yang berdiam melalui Roh-Mu, agar kami dapat menghayati dan memaknai akan karya-Mu di salib itu. Tuhan Allah, berkatilah kami semuanya, karuniakanlah kami hikmat-Mu, agar kami juga berhikmat di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, bahkan dimanapun ialah Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah kami Engkau selamatkan, Engkau baharui hari demi hari. Tercurahlah darah-Mu, dan bersyukurlah kami Tuhan atas semua karunia-Mu, sehingga kami dapat menghidupi dan melakukan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami dari dosa kami Tuhan. Dengarlah doa kami ini, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381 dan seterusnya, yang Maha Kasih, sambil mengumpulkan persembahan untuk dana kedukaan AKBP Serpong.